Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji kita dan syukur kita hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita. Yang Allah senantiasa membukakan pintu taubat kepada kita untuk segera menyapa taubat kita, permohonan maaf kita, ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat beriring salam kita berikan hanya kepada hambanya, hamba Allah Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana merupakan salah satu zikir kita untuk selalu menyebut nama beliau, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beliau dan tentunya juga untuk kita. Sekali salawat yang kita lantunkan untuk beliau, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, insyaallah sekarang kita masuk ke halaman 699 dari terjemahan Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya beliau menjelaskan pada permasalahan tentang tafakkur, yang mana beliau menjelaskan apa saja yang selayaknya dan buah daripada hasil tafakkur kita. Perlu diketahui, tafakkur yang positif yang diperbolehkan di dalam Islam, ada yang diperbolehkan, ada yang dianjurkan, dan ada yang dilarang. Di sini beliau mengatakan annal fiqra qad yajri fi amrin yata'allaqu bid-din wa qad yajri fi amrin yata'allaqu bi ghairihi. Ketahuilah sesungguhnya dalam pikir kita berpikir terkadang dalam urusan agama dan terkadang dalam urusan yang kaitannya adalah di luar agama, yaitu urusan dunia. Dan ini boleh-boleh saja. Nah, satu contoh, seseorang dia berpikir dalam urusan kerjanya, dalam urusan rumah tangganya. Ibu-ibu mungkin berpikir hari ini mau masak apa. Mungkin begitu sampai pajak, begitu sampai pasar berpikir mau beli sayur apa. Beli ikan berapa kilo, bawang habis atau tidak habis, beli tomat, itu bagian daripada urusan dunia yang mubah, yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dibarengi dengan niat karena untuk pemenuhan gizi, kebutuhan suami dan anak-anak yang kelak kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjelma menjadi sebuah pahala. Kemudian beliau mengatakan wa innama gharduna ma yata'allaqu bid-din, yang nanti akan dijelaskan oleh beliau adalah tafakur, pikiran ataupun berpikir khusus dalam urusan agama. Nanti setelah ini ada bab tentang
tafakur khusus pada urusan makhluk ciptaan Allah. Jadi ada hal-hal yang diperbolehkan, ada hal yang dilarang, mana nanti yang dilarang. Mungkin secara garis besar, urusan tafakur, urusan kita mengolah pikiran kita, maka yang positif adalah satu, bertafakur terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta. Contohnya adalah gunung, bukit, lautan, pepohonan, langit, dan bumi. Kemudian yang kedua, bertafakur memikirkan tentang ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ketika kita berbicara ayat-ayat Allah terdiri dari dua. Pertama adalah ayatun kauniyatun, tanda-tanda alam semesta. Ini termasuk ayat Allah. Maknanya adalah makhluk ciptaan Allah. Dan yang kedua adalah ayatun syar'iyatun, yaitu ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Dan juga kita diminta bertafakur, maknanya adalah merenungi, bertadabbur. Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungi isi Al-Qur'an? Dan jangan-jangan di hati mereka ada kunci yang menutup hatinya sehingga tidak bisa merenungi isi Al-Quran. Nah, itu yang diantara nomor dua, kita untuk bertafakur terhadap isi Al-Quranul Karim. Saat kita mengaji, kita mengetahui tafsirnya. Itu bagian daripada tadabbur terhadap tafsirannya tadi. Mulai dari surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Sungguh luas apabila kita renungi. Makanya ada di antara beberapa orang yang mereka menulis buku tentang kisah-kisah tadabbur Al-Quran. Nah, dari kisah tersebut bisa diambil tadabbur, bisa diambil perenungan, bertafakur tentang ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, ada lagi mungkin di antara mereka yang mereka bertafakur, berpikir terhadap ayat-ayat Al-Quran dari sisi bahasanya, sastra bahasa Arabnya, kisah-kisahnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tafakur terhadap penciptaan manusia. Dan bagaimana sifat serta psikologi manusia. Maka Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, apakah kamu tidak melihat, tidak berpikir? Mulai Allah ciptakan dari yang namanya nutfah. Dari setetes yang konon dikatakan setetes air yang hina, bekal ataupun benih dari penciptaan manusia. Juga ada unsur tafakur. Kita merenung kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bernama manusia. Yang keempat, makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Dari awal ciptaannya, pertumbuhannya, terus dari sekian makhluk hidup yang Allah ciptakan, terjadi perbedaan. Ya. Perbedaan sifat, perbedaan karakteristik. Allah ciptakan ada hewan, Allah ciptakan ada tumbuhan, manusia semakin banyak dengan karakter yang berbeda, dengan sidik jari yang berbeda yang tidak pernah sama siapapun. Bola mata yang memiliki saraf yang berbeda yang tidak sama dengan siapapun. Itu boleh untuk ditafakuri, untuk direnungkan. Yang kelima, bertafakur terhadap kehidupan dunia. Yang fana, yang akan berakhir, berganti dengan kehidupan akhirat. Nah, ini salah satunya dalam urusan agama tafakur yang demikian. Dari hasil tafakur tadi, Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa dihasilkan? Iman kita semakin kuat. Iman kita semakin bertambah dengan luasnya ilmu Allah. Yang kedua, kita akan semakin memahami keluasan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada kejelian pada ciptaan Allah yang sampai yang terkecil. Sampai ada makhluk yang paling kecil yang Allah ciptakan yang terkadang tidak mampu dilihat oleh mata kasat kita kecuali mungkin pakai Microsoft.
atau mungkin pakai alat yang lainnya, atau mungkin makhluk ciptaan Allah yang itu besar yang tidak sampai di mata kita, yang sampai orang melihat harus pakai teleskop. Itu salah satu hikmahnya. Yang ketiga, pada akhirnya kita akan mengetahui betapa luasnya rahmat Allah. Yang keempat, kita akan mengetahui betapa miskin, betapa fakirnya makhluk ini. Sehingga akan menjadikan tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kelemahan manusia di hadapan Allah. Yang kelima, betapa besarnya kewajiban Allah yang harus kita kerjakan. Dan betapa besarnya karunia yang Allah berikan kepada makhluknya. Dengan bertafakur tadi, kita akan sering mengucapkan Alhamdulillah, 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 melihat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, tafakur, berpikir terhadap makhluk ciptaan Allah, itu merupakan salah satu tanda ulil albab. Di antara hamba-hamba Allah yang Allah pilih, ada yang diberi gelar dengan ulul albab. Ulul albab maknanya adalah orang beriman yang memiliki akal pikiran yang sehat, jernih. Ya. Yang nyambung ke dalam hatinya sehingga menjadi hati yang jernih. Yang mana akal pikiran yang jernih ini berpengaruh kepada hati. Jadi jernih atau tidak. Maka umumnya ada orang yang hatinya kotor, pikirannya sudah kotor. Sehingga tingkah lakunya juga kok kotor. Perbuatan dan perilaku merupakan bukti daripada akal dan pikiran serta renungan yang kotor, yang rusak. Sehingga hati menjadi rusak. Jadi tidak ada sebuah istilah mengatakan, kamu jangan menilai dari renungan dan pikiran saya. Bisa jadi pikiran saya kotor, tapi sesungguhnya hati saya bersih, itu enggak ada. Namanya hati bersih atau tidak ada kaitannya dengan perilaku yang bersih, serta dengan pola pikir, renungan, dan tadabbur yang bersih. Kalau kotor, dia akan jadi kotor. Makanya Rasulullah SAW merupakan orang yang paling bersih hatinya. Kenapa? Karena ruang berpikirnya adalah sangat bersih. Kenapa? Untuk membersihkan jiwa manusia. Tidak mungkin Nabi bisa membersihkan jiwa manusia kalau jiwanya sendiri tidak bersih. Makanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa kali sejak beliau dari kecil sampai beliau sudah dewasa pun, sudah fase 40 ke atas, Allah bersihkan hatinya, apalagi saat akan berangkat Isra Mi'raj. Jadi demikianlah ya, di antara bentuk hikmah daripada tafakur, salah satu ciri ulul albab. Nanti akan kita singgung, ada ayatnya. Jadi ulul albab ini merupakan ya hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nanti punya kebiasaan ya ulul albab tadi. Kebiasaannya suka bertafakur, suka berzikir, hanya mengikuti yang benar tanpa melihat siapa pelakunya. Suka menepati janji, suka menyambung tali silaturahim, punya rasa takut yang tinggi kepada Allah, tidak pernah meninggalkan sholat, senantiasa gemar untuk berinfak, baik dalam keadaan nampak ataupun tidak nampak. Nah, itu diantara ciri ulul albab, orang-orang yang memiliki hati dan pikiran yang jernih. Kemudian beliau mengatakan falyanzur lil insan fi arba'ati anwa. Hendaklah manusia melihat pada 4 perkara dalam tafakur dia. Satu, fi ta'at, dalam ketaatan dia kepada Allah. Kedua, maksiat. Ketiga, sifat-sifat yang bisa membinasakan dirinya, yang akan menyeret dia ke dalam neraka. Dan yang keempat, sifat-sifat yang bisa menyelamatkan dia, yang akan membimbing dan mendorong dia untuk masuk ke dalam surga. Fala taghfal an nafsika, jangan lalaikan dirimu. Wala an sifatikal muba'idah anillah, dan jangan lalaikan sifat-sifatmu yang bisa menjauhkan dirimu dari Allah. Dan mana sifat-sifat yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Perlu sebuah perenungan, tafakur, dan pikiran dalam kehidupan kita. Wayam bagi likulli murid, selayaknya bagi orang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala,
punya lembaran-lembaran khusus untuk dia tuliskan di situ sejumlah sifat-sifat dia yang tercela, sifat-sifat dia yang bisa menggiring dia ke dalam neraka. Dan begitu juga berapa jumlah sifat-sifat yang bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Dan begitu juga kumpulan maksiat yang telah dia lakukan dan ketaatan. Yang semuanya adalah dihadapkan pada diri dia setiap harinya. Itulah yang menjadi bahan tafakur dan perenungan kita. Saya yakin tidak ada orang yang hatinya bersih kecuali dia punya tafakur dan pikiran terhadap dirinya. Selamat atau tidak selamat kelak di akhirat. Itu pasti akan menjadi pikiran kita. Apalagi setelah dia mungkin berbuat dosa, dia akan berpikir lebih dalam. Kenapa aku terjebak dalam perbuatan dosa ini? Kenapa aku malas dalam ibadah ini? Itu muncul itu dalam pikiran kita, dalam tafakur kita. Kenapa? Karena dia nyambung dengan hati kita. Hati yang bersih demikian. Dia akan mengomentari ketika terjadi sesuatu yang kotor. Wa yakfi minal muhlikat, sangat sederhana. Dalam sifat-sifat yang bisa membinasakan kita, menggiring kita ke dalam neraka, cukup perhatikan pada 10 sifat. Kalau bisa terselamatkan dari 10 sifat tadi, insya Allah bisa terselamatkan dari yang lainnya. Ibaratnya satu persatu kita perhatikan. Ini aku sudah lolos sebelumnya. Kalau sudah lolos, cari yang kedua. Sudah lolos sebelumnya, sudah lolos, cari yang ketiga. Sampai 10 penyakit ini terobati dan kita lolos. Nah, ibaratnya kita kan ingin sukses. Ada seperti orang dia sedang membangun sebuah usaha, membangun kesuksesan. Dia akan melihat mana yang bikin aku gagal. Ternyata ada 7 poin yang bikin aku gagal. Dilihat poin pertama, ini bikin aku gagal. Berusaha aku tinggalkan, berhasil. Sekarang poin kedua, yang bikin aku gagal. Berusaha mungkin dalam waktu yang lama, berhasil dia. Minus sudah bisa dikurangi. Karena minus berpengaruh dalam hasil usaha seseorang. Sifat-sifat tabiat kita yang buruk itu merupakan minus dalam kehidupan akhirat kita. 10 sifat tadi dikatakan, 1 bakhil, pelit. Kedua adalah kiber, sombong. Ketiga adalah ujub, bangga terhadap kelebihan dan diri kita sendiri. Keempat adalah riya. Suka diperhatikan orang lain dalam urusan ibadah kita. Padahal orang ikhlas adalah tidak peduli dengan pandangan orang lain. Orang mau memandang ataupun tidak memandang, urusannya adalah antara aku sama Allah. Riya tidaklah demikian. Orang yang berbuat riya adalah dia mengharap perhatian dan pandangan dari manusia. Yang kelima, yang menghancurkan adalah sifat hasad, iri, dengki, hasad, cemburu terhadap karunia yang Allah berikan kepada orang lain, baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Hanya dalam urusan akhirat, kalau kita termotivasi ingin berbuat seperti pelakunya, maka itu adalah positif. Yang keenam, siddatul ghadab. Yang dilarang bukan marahnya. Tapi kalau dia sudah marah, keterlaluan marahnya. Di luar kontrol, sampai pitam. Ini yang tercela. Ini termasuk sifat yang tercela, yang tidak terpuji, yang bisa membinasakan seseorang. Sifat marah harus ada pada tiap diri manusia. Tapi yang tercela adalah kalau marahnya ekstrim. Sampai pitam, sampai menghancurkan barang, sampai menyakiti orang lain. Itu yang tercela. Yang ketujuh, syarhu ta'am, rakus atau tamak dalam urusan makan. Nggak pernah merasa kenyang, perutnya selalu ngunyah. Ya. Tanpa mungkin melihat dia kurus ataupun gemuk ataupun gendut. Terkadang ada orang kurus mungkin suka makan. Yang penting syahwat dia, gairah dia, urusannya adalah perut. Kayaknya nggak pernah saya lihat kamu kecuali selalu ngunyah. Nggak pernah ada berhentinya kecuali saat tidur. Atau mungkin saat, bahkan mungkin ada orang, maaf, saat di kamar mandi pun dia buang hajat, mungkin masih ngunyah. Istirahatnya cuma tidur, ada yang demikian. Kemudian yang kedelapan, urusan bawah perut. Ada orang yang rakus, orang yang tamak.
Tidak pernah puas dalam dalam masalah urusan ranjang. Tidak puas dalam masalah hubungan seksual. Tidak pernah kenyang. Sama sebagaimana makan tadi. Ya. Terkadang ada seseorang yang terkadang Islam pun sudah memberikan solusi sampai maksimal istri 4, masih ada ya yang tidak merasa kenyang. Dengan pada akhirnya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal contoh istrinya sudah memberikan pelayanan yang baik. Tapi itu tadi tidak terkontrol. Syahwat dia, urusan bawah perut dia. Ini termasuk hal-hal yang tercela. Kemudian yang kesembilan, sifat yang tercela adalah terlalu gandrung terhadap harta, terlalu mencintai harta. Dia menganggap tidak sekedar singgah, tapi sampai masuk ke dalam hatinya. Saat ada dia terlalu gembira, saat tiada dia terlalu sedih. Ini menunjukkan dia cinta harta, dan terakhir cinta jabatan dan kedudukan. Juga demikian. Lepas dari kedudukan dia merasa terlalu sedih, ada kedudukan dia tidak bisa memanfaatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka ini diletakkan di akhir. Ini perlu sebuah perenungan. Bagaimana bakhil aku? Ya, aku kikir, pelit tidak, baik terhadap jiwa. Kalau terhadap jiwa maknanya pengecut untuk urusan di jalan Allah. Aku bakhil tidak dalam urusan harta terhadap fakir miskin untuk bersedekah. Yang kedua, kiber. Kepada siapa aku sombong tidak dalam menerima kebenaran. Yang ketiga, ujub. Apakah masih ada bangga diri terhadap diriku? Merasa aku lebih baik daripada orang lain. Apalagi dalam urusan ibadah kita. Yang keempat, ria. Ada tidak setiap kali ibadah mengharap perhatian pandangan dari orang. Yang kelima, hasad. Begitu juga, aku ini tipe orang cemburu enggak terhadap nikmat orang lain. Ya, itu namanya hal-hal cemburu yang tidak positif. Gitu juga, aku kalau marah sampai seberapa besar marahku. Ya silakan marah, tapi terkontrol. Masih bisa dipikirkan oleh akalnya. Aku rakus tidak dalam urusan makan. Aku rakus tidak ya dalam urusan ranjang. Gitu juga, apakah aku terlalu cinta terhadap harta? Apakah aku terlalu cinta terhadap jabatan? Kemudian ada lagi 10 sifat yang bisa menyelamatkan sifat yang positif yang terpuji. Pertama adalah an-nadam ala dzunub. Penyesalan terhadap dosa yang telah kita lakukan. Yang kedua adalah bersabar terhadap ujian saat Allah memberikan musibah dan ujian. Yang ketiga adalah ridha terhadap takdir dan keputusan Allah. Yang lalu sudah kita bahas. Yang keempat adalah syukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Yang kelima adalah seimbang antara rasa takut dan optimis dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlalu kuat takut dan tidak terlalu optimis sehingga gampang berbuat dosa. Yang keenam, sifat positif yaitu membangun sifat zuhud terhadap urusan dunia. Dunia tidak diletakkan di hatinya, cukup di tangannya. Dan dia tidak terlalu panjang angan-angan dalam urusan dunia. Kemudian yang ketujuh, ikhlas dalam beramal. Ini salah satu puncak dalam masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli dengan pandangan dan penglihatan manusia. Kemudian yang kedelapan, akhlak yang baik kepada sesama manusia. Yang kesembilan, cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ke-10 adalah rasa khusyuk di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara merundunginya tadi? Jadi 10 sifat tercela dan 10 sifat terpuji. Jadi contoh, andai kata ada satu dari sifat yang tercela dalam lembaran catatan dia, sudah, itu berusaha untuk dia hilangkan. Ini kan ada dalam catatan. Saya catat di dalam kertas saya 10 sifat. Mana yang masih ada? Kalau satu sudah hilang, alhamdulillah saya coret. Nggak saya pikirkan lagi. Dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bersyukur, itu tidak bisa terjadi kecuali karena taufik bimbingan dari Allah, bukan karena dia. Dia tidak mampu untuk berbuat apapun kecuali karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membantu saya. Kemudian setelah itu dia lihat, satu sudah
dibereskan. Lihat 9 sifat yang lainnya. Masing-masing orang berbeda. Ada orang yang mungkin terkena sifat bakhil, ada orang mungkin yang terkena sifat sombong, ada orang mungkin yang terkena sifat ujub, dia bakhil enggak, sombong enggak, tapi ujub. Mungkin ada orang sombong tidak, bakhil tidak, tapi suka ria, suka pamer. Ada orang yang itu mungkin tidak, tapi dia hasad. Nah, itulah berbeda-beda tiap manusia. Ada orang mungkin tidak congok, tidak rakus urusan makan. Tapi maaf, tidak akan puas dia dalam urusan ranjang. Ada yang demikian. Ada orang mungkin cinta harta tidak, tapi cinta jabatan. Nah, dia lihat, satu sudah diberesi, lihat 9. Mana yang belum diberesi? Satu-satu dia beresi. Sampai andai kata semuanya sudah dia selesaikan dengan mauunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, barulah selanjutnya dia melirik berbarengan dengan sifat yang bisa menyelamatkan diriku, sifat-sifat yang terpuji tadi. Andai kata dapat 10, alhamdulillah. Andai kata belum, coba 1, coba lagi 2. Sudah ada belum rasa penyesalanku terhadap dosa? Ada tidak aku sabar terhadap ujian dari Allah? Ada tidak aku ridho terhadap putusan Allah? Ada tidak aku bersyukur terhadap nikmat Allah? Bagaimana aku mensikapi, ada tidak antara rasa takut dan optimis terhadap Allah? Apakah terlalu pede terhadap pahalaku? Atau terlalu takut dengan dosa? Atau mungkin merasa nyaman dengan dosa? Ada tidak aku zuhud terhadap dunia? Tidak merasa takut kehilangan dunia? Ada tidak aku dalam ikhlasku, akhlak baikku terhadap manusia, cintaku pada Allah, dan khusyukku dalam ibadah? Nah, satu persatu dilihat, dihitung, ditulis semuanya. Kalau sudah centang, kalau sudah centang. Kalau belum berarti masih PR. Itulah bentuk tafakur tadi, renungan kita. Ada lagi sifatnya di antara orang-orang soleh yang mereka dalam lembaran mereka ada maksiat yang nampak. Maksiatnya kelihatan, bukan maksiat yang tidak kelihatan. Umumnya contohnya orang-orang soleh masih ada yang terkena maksiat apa? Makanannya masih syubhat, masih diragukan. Nah, ini banyak pada hari ini banyak manusia dikelilingi dengan makanan yang syubhat. Tidak jelas halal dan haram. Syubhat adalah demikian. Makanan yang tidak jelas halal dan haram lebih lari kepada yang haram. Nah, ini dalam urusan rumah tangga, dalam urusan masakan dikembalikan kepada ibu-ibu yang tahu ketika dia belanja, ketika dia beli. Dia melihat halal ataupun haram. Apalagi dalam urusan sembelihan. Kalau tidak sembelihan, nggak jadi masalah. Sekedar telur, sekedar ikan, tahu, tempe, sayur, tidak ada masalah. Tapi ketika urusan sembelihan ini, lembu, ayam, dan lain sebagainya, yang itu adalah hewan-hewan yang disembeli. Atau mungkin sifatnya adalah insan. Seperti bumbu-bumbu yang ada, terkena tidak dengan perkara yang syubhat, yang belum jelas halal ataupun haram. Ada lagi maksiat yang lain yang umumnya masih terkena kepada kita. Apa itu? Gampang gibahi orang, gampang akhirnya kalimat-kalimat kita yang mengundang permusuhan antara si fulan dan si fulan. Gara-gara ucapan kita akhirnya si fulan tidak suka sama si fulan. Fulana yang tadinya akrab jadi benci. Gara-gara siapa? Omongan kita. Namanya namimah. Ibaratnya apa? Kita bikin menjadi penyebab orang pada akhirnya balik kanan tidak berkawan. Karena ada orang yang demikian. Mungkin karena kecemburuan dan lain sebagainya. Dan begitu juga ada di antara orang soleh terjebak di dalam debat. Merasa dirinya benar, dia debat. Maaf, apalagi dalam urusan rumah tangga suami istri. Maka orang terbaik adalah, kalau debat tersebut yang tidak bermanfaat, maka tinggalkan. Ya demikian. Atau sudah puas saya sampaikan, sudah, yang penting saya sudah sampaikan. Perkara kamu terima atau tidak itu sudah, itu urusan kamu. Maka demikian. Apalagi hal-hal yang tidak begitu penting, hal-hal yang sepele, apalagi dalam urusan rumah tangga. Ada terkadang yang bikin ribut itu adalah keluarnya suara dari mulut. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, kalau salah satu diam, maka insya Allah tidak akan terjadi keributan. Selanjutnya asana ala nafsi. Terkadang ada orang yang suka dipuji. Itu juga salah satu penyakit di dalam jiwa dan hati kita. Ada lagi yang terlalu berlebihan, memberikan loyalitasnya kepada orang-orang soleh.
sampai menaikkan derajat dia seperti orang yang maksum, seperti seorang nabi. Bahkan sampai pada tingkatan seperti Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dia menghormati ulama, menghormati orang soleh, tapi berlebihan. Sampai sudah matinya pun dihormati dengan datang ke kuburan dan minta sama dia. Nah, dan ini banyak dan tidak sedikit. Dia orang soleh, tapi terjebak dalam hal yang demikian. Kenapa kamu sampai datang ke kuburannya, minta-minta sama dia dulu masih hidup? Ini orang baik, ini orang soleh wali Allah. Nah, itu terlalu berlebihan hal yang demikian. Jadi kita juga ya dilarang untuk tidak menghormati ya para wali Allah, tapi juga kita dilarang terlalu berlebihan sampai-sampai menganggap dia seperti nabi, sampai-sampai dia menganggap naik statusnya bagaikan Tuhan. Dan begitu juga ya, ada yang orang terlalu berlebihan di dalam memusuhi. Ya, memusuhi orang yang Allah tidak ridhoi. Contoh memusuhi orang kafir. Nah, kita letakkan mana orang kafir yang layak untuk diajak bersahabat, mana yang tidak. Yang jelasnya memerangi memusuhi umat Islam itu adalah kita musuhi secara frontal. Ya, seperti contoh yang telah menyakiti saudara kita di Palestina atau di bumi manapun. Nah, tapi yang kita lihat mereka tidak punya perlakuan yang jahat terhadap umat Islam. Ya, kita gauli, kita bersahabat, dia baik, tidak menyakiti umat Islam, itu keseimbangan. Jangan kita salah dalam memberikan hal yang tidak seimbang. Oh, bagaimanapun orang kafir itu saya ya tidak akan berkawan semuanya. Nah, itu kan keliru hal yang demikian. Nah, kita bagi dua. Ya, walaupun secara agama keyakinan mereka di mata Allah, di mata Islam adalah keliru, tapi dalam masalah muamalah sesama manusia dia baik, maka Islam mengizinkan kita untuk bermuamalah, untuk bersahabat, untuk berkawan, untuk membangun hal-hal yang positif, mungkin untuk negara ini, untuk rakyat, untuk saling memberikan hal-hal yang berfaedah bagi manusia. Mungkin kedapatan di antaranya tetangga kita. Kalau memang tetangga yang baik, ya sudah, ya kita juga berbuat baik. Ada lagi hal yang tidak positif didapati pada orang-orang soleh. Ketika ada kemungkaran, dia pura-pura tidak tahu. Ketika ada kebaikan, dia pura-pura ya untuk tidak menyampaikannya. Ini pada hari ini juga menjadi ladang ataupun penyebab daripada merajalelanya maksiat. Ada kemungkaran itu tadi. Seakan-akan dia tidak paham, seakan-akan dia tidak tahu, padahal dia diminta, apalagi bagi orang-orang yang dia punya kuasa, dia punya pengaruh, ya, untuk bisa menghilangkan kemungkaran. Maka diminta oleh Rasulullah SAW untuk mencegahnya dalam menyuruh yang baik ataupun terhadap kemungkaran. Di mana kebanyakan orang-orang soleh yang menganggap dirinya soleh, kata beliau, ya, itu tidak terlepas dari salah satu maksiat yang telah disebutkan secara organ anggota badan dia, entah di tangannya, entah di kakinya, ataupun di lisannya. Kemudian ada satu hal yang digarisbawahi di sini, wama lam tadhkuril jawarih wama lam tadhkuril jawarihu minal atam. Selama anggota badan ini tidak terselamatkan dari perbuatan dosa, atau bahasa lainnya, selama anggota badan ini masih terkotori oleh perbuatan dosa, la yumkin al-istighalu bi imaratil qalbi wa tathhiri. Tidak akan mungkin seseorang bisa menyibukkan hatinya untuk dia bersihkan dan dia makmurkan. Karena itu tadi, perbuatan yang kotor adalah lambang keluar dari hati yang kotor. Ya. Makanya apa? Sangat keliru kalau ada orang mengatakan contoh dia pencuri. Betul aku mencuri, tapi hatiku baik. Enggak. Ya. Kalau memang hatimu baik, kenapa kau mencuri? Ya. Walaupun aku ini maaf ya, walaupun aku ini contoh ada orang selingkuh, tapi aku baik hatiku. Tak mungkin. Nah itu tadi dikatakan. Selama anggota badan itu masih terkotori oleh dosa, tidak akan mungkin dia bisa disibukkan untuk bisa membersihkan hatinya. Ada keterkaitan. Kalau pengen hatimu bersih, bersihkan dulu anggota badanmu dari dosa. Maka akan membantu bersihnya hati. Mana ada koruptor itu kok hatinya bersih.
Ya kalau dia hati bersih tidak akan dia lakukan. Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi titik pandang kita adalah pada maksiat. Bukan pada orang melihat akhirnya pada amal ibadah yang kelihatan sunnah. Ulia tuh suka pergi haji. Iya pergi haji karena dilihat orang. Di sebalik itu apa yang dilakukan? Menyakiti orang, memakan harta yang batil, ya, menyengsarakan rakyat kecil dan lain sebagainya. Nah itu tadi. Nah, jadi ini maksud oleh beliau yang harus kita perhatikan. Ya, karena ada orang yang demikian. Yang namanya amalan pada anggota badan itu tidak mempengaruhi hati. Ini makanya dalam kajian akidah dikatakan bagian daripada akidah murji'ah. Murji'ah itu bahayanya adalah demikian. Kebalikan daripada khawarij. Kalau khawarij terlalu ekstrim. Orang berbuat dosa besar sampai dikafir-kafirkan. Itu khawarij demikian. Sampai dia bisa memvonis si fulan pasti masuk neraka gara-gara dosanya. Nah, kebalikan sama murji'ah. Aku mau dosa nggak dosa itu nggak ada urusan. Tetap aku iman. Tetap aku masuk surga. Pede dia dengan dosanya. Itu kebalikan antara murji'ah sama khawarij. Makanya disitulah banyak istilah orang pada hari ini Islam KTP. Bentuk murji'ah. Yang penting aku kan masih syahadat. Aku nggak sholat. Apa kamu tahu aku nggak masuk surga? Nah, dia pede dia. Dia nggak sholat, dia pede, disangkanya masih masuk surga. Dia meremehkan. Dia menganggap apa? Anggota badan ini nggak ada urusannya sama hati. Itu bahayanya. Pemikiran seperti ini sangat berbahaya. Pada akhirnya apa? Ketika dia berbuat dosa, dia merasa apa? Nggak perlu dihukum. Itu kan tanganku yang berbuat, kamu tidak tahu hatiku, jangan hukum aku. Nah, itu bahayanya. Pemikiran murjiah adalah demikian. Ya, ini pemikiran yang sesat. Yang para ulama terdahulu, para sahabat, ya, sudah mengingatkan hal yang demikian. Jadi apa-apa kaitannya harus dengan hati. Ya, aku kan masih beriman sama Allah. Ya. Walaupun lisanku mungkin menghina Nabi, naudzubillah min dzalik, tidak mungkin hal demikian. Jadi tetap ada kesesuaian antara hati dengan amal perbuatan. Maka para ulama mengatakan al-iman qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ucapan yang terdiri dari ucapan lisan dan ucapan hati. Dan perbuatan yang terdiri dari ucapan perbuatan hati serta perbuatan anggota badan. Jadi di situ dalam masalah anggota badan kita berbuat ada yang sunnah, ada juga yang wajib, ada yang prinsip, dan ada juga menjadikan seseorang keluar dari iman walaupun hatinya tidak mengiyakan. Ya, tidak perlu kesepakatan hati. Nah ini bahayanya kalau orang apa-apa ditanya itu urusan hati gue. Nah padahal secara ya abstrak, secara kasat mata sudah kelihatan dia itu tidak baik. Kenapa? Yang penting itu perbuatan tersebut yang kamu lakukan dilarang sama Allah. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan hati kamu itu lain lagi. Ini yang harus kita berhati-hati. Wa kullu fariqin minan nas, ya sudah, setiap golongan manusia mayoritas dari mereka umumnya punya maksiat tertentu. Mungkin pada si fulan tidak, mungkin pada yang lain adalah terkena ini. Itulah bedanya kita. Maka masing-masing kita tidak boleh membanggakan diri kita. Bisa jadi Allah selamatkan kita dari maksiat ini. Tapi bisa jadi kita terjebak pada maksiat yang lain. Contoh lagi, sampai kepada tingkatan orang yang alim. Beliau di sini mengomentari. Sampai tingkatan orang yang alim, ahlul ibadah sendiri masih terkena daripada hembusan setan. Apa itu kata beliau? Umumnya orang-orang alim, orang-orang ahli ibadah, orang-orang berilmu umumnya kata beliau itu terkena penyakit apa? Suka untuk menampilkan dirinya dengan ilmu yang dia miliki. Bahkan apa? Dia mencari popularitas. Sekarang lebih memudahkan. Jangankan popularitas dalam hal yang positif, yang negatif tidak bisa dihitung lagi pakai jari. Betul gak?
Maksiat yang mereka sendiri pertontonkan, bukan orang yang merekam, dirinya sendiri coba merekam. Dan tidak ketinggalan gitu juga pada hari ini. Sangat mudah orang untuk berbuat ria, untuk mencari popularitas, acungan jempol tangan manusia. Kalau tidak ada ngacungan jempol, dia merasa kecewa. Nah, ini di antara penyakit orang alim ada yang demikian. Kalau dia bikin postingan, gak ada orang yang anggap baik, apa, dia kecewa. Maka para ulama mengatakan, daripada kamu nanti kecewa sama manusia, kamu tinggalkan yang demikian. Kecuali kalau hati kamu tahan banting. Maka di antara ciri orang ikhlas adalah dipuji dia tidak tersanjung, dihina pun dia biasa. Nah, tapi kalau dipuji tersanjung, tapi ketika tidak ada orang yang memuji dia jatuh, tahan hatimu. Sebaiknya jangan kamu lakukan. Berpengaruh kepada hati kamu tadi. Itulah beratnya tadi dalam menjaga hati. Jadi watulabus suhrah, ya. Cari popularitas. Wantisarus sayyid, ya. Dan begitu juga senang dipuji. Dan begitu juga ya akhirnya bagaimana suara dia muncul, diakui orang. Imma bitadris, baik dengan cara dia mengajarkan ilmunya, atau bil wa'di, atau dengan memberikan nasihat. Wa man fa'ala dzalika, dan barang siapa yang melakukan hal demikian, kata beliau, faqad tasadda li fitnatin 'azimatin. Maka orang tersebut dia sedang menghadapi fitnah yang besar. La yanju minha illa siddiqun, tidak ada yang bisa selamat kecuali orang-orang yang siddiq, yang ikhlas kepada Allah. Makanya salah satunya ya, jadi penulis kitab ini meninggal dalam usia muda kira-kira 35 tahun. Saya cari biografinya sangat sulit. Sampai belum ketahuan kalau beliau adalah sebagai seorang guru yang punya murid, tapi inilah salah satu karyanya. Ayahnya adalah seorang ulama besar dari keluarga yang sangat besar, ya, penulis kitab ini, ya. Dan juga ya tidak absen dari jihad melawan Romawi dalam hidupnya. Kemudian bahkan beliau sampai menguluti penyakitnya orang-orang alim. Apa kata beliau? Warubbama yantahil ilmu bi ahlil ilmi. Sampai-sampai orang pemilik ilmu, ahlul ilmu, di antara orang alim, ulama kalau bahasa sekarang mungkin ya dengan dengan label ustadz, illa ayataghayaru kama yataghayaru nisa. Cemburu kayak cewek, kayak perempuan. Gimana cemburunya? Si fulan tenar, aku kok enggak, kan cemburu. Kenapa si fulan yang ini aku tidak? Itu kan namanya cemburu, hal yang demikian. Ya, sebagaimana perempuan cemburunya pada dalam hal kecantikan, dalam hal kemolekan dan sebagainya. Ternyata orang berilmu terkadang ada yang cemburu sampai demikian. Ya. Kenapa yang naik namanya dia? Kok bukan nama aku? Wa kullu dzalika min rusuki sifat al-muhlikat. Itu semua adalah termasuk sifat-sifat yang membinasakan, yang tersembunyi di dalam hati. Yang orang yang alim nyangka dia sudah terselamatkan padahal belum. Wa huwa maghrurun biha. Dia tertipu dengan sifat-sifatnya tersebut. Nah, ini termasuk dalam renungan. Orang yang alim dia pasti merenung. Makanya orang soleh terdahulu mereka merenung demikian. Apalah yang aku lakukan pada hari ini? Kenapa lah tadi kok tiba-tiba akhirnya dia beristighfar? Kenapa kok tadi muncul di dalam hatiku aku ingin tenar? Nah, ada orang-orang yang ikhlas dia langsung dia beristighfar kepada Allah. Bodoh kali lah aku, kenapa aku tadi demikian? Kenapa dalam hatiku kok aku ada sifat ingin disanjung? Kenapa kok tadi aku kok tersinggung ya? Kenapa aku tadi kok aku emosi ya ketika tidak ada orang memberikan komentar yang positif? Masalah demikian, para sahabat memberikan contoh yang sangat luar biasa. Para tabiin juga demikian. Maka di sini dilanjutkan, wa man ahassa min nafsi hadhihi sifat, barang siapa yang merasa dalam jiwanya punya sifat yang demikian, fal wajib alaihi, apa yang harus dia lakukan? Lebih baik menyendiri, jangan terkenal. Beruzlah. Nah, jadi kalau ada orang yang jiwanya tidak tahan demikian, lebih baik jangan jadi orang terkenal. Terkadang ada beberapa ustadz kalangan, masya Allah luar biasa. Mungkin cuma ngajar di pondok yang terpencil, di sebuah musola, dia tidak terkenal. Walaupun dia menulis, menunggu dia mati. Biasanya nanti dia berpesan kepada anaknya. Nah, di situ banyak tulisan ayah.
Tolong nanti kamu perhatikan setelah ayah meninggal dunia, yang penting memberikan manfaat bagi orang lain. Dia khawatir, andai kata itu muncul saat aku masih hidup dan orang menyukainya, muncullah bibit-bibit bangga pada diriku. Ada yang sampai demikian. Maka ada di antara ulama, tulisannya terkenal, ya nggak taunya setelah tidak ada orangnya tiba-tiba ada secari kertas ditulis oleh si fulan. Banyak dipelajari oleh orang lain. Ya demikian. Nah ada lagi di antara mereka konon setelah dia nulis, dah terserah aku buang tulisanku. Kalau memang karena Allah, Allah yang akan menjadikan dia bermanfaat bagi orang lain, dia udah nggak peduli. Ternyata setelah dia wafat banyak orang yang menggunakannya. Ya, hal-hal yang demikian. Nah jadi kalau ada orang yang khawatir dia terkena penyakit yang demikian, takut hatinya nggak tahan nanti terhadap ujian macam-macam. Sudah lebih baik jangan suka untuk memunculkan dirinya, untuk menjaga hatinya tadi. Kalaupun dia bermanfaat bagi orang lain, cukup mungkin lewat orang lain yang melakukan. Bukan karena aku yang melakukan pribadi. Terkadang ada yang demikian. Dia mungkin tidak. Tapi orang lain memandang kajian dia bagus. Orang lain yang mensyukurkan, menaikkan. Nah, di sebelah belakang itu, si fulan, si ustaz tadi, dia sambil beristighfar. Untuk bisa menjaga hatinya. Supaya tidak kesusupan jiwa, ujub, bangga diri, dan lain sebagainya. Nah, orang yang demikian makanya ya tidak sedikit. Ya, ada di antara para ulama, masya Allah, ternyata banyak para alim ulama yang ternyata tinggalnya di daerah terpencil, bukan di perkotaan, ada yang di pegunungan. Dulunya saat masih muda belajar sama ya para ulama yang terkenal. Begitu ada orang ketemu, ternyata ya di pedesaan di situ, aku ketemu ada orang, masya Allah pada musanya dia pada masa mudanya dia pernah belajar sama si fulan, ulama terkenal. Sekarang dia lebih milih tinggal di desa. Nah, itulah tadi al-uzlah. Nah, salah satu contohnya seperti sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Masya Allah luar biasa. Tidak ada satu jihad pun yang beliau absen bersama Nabi. Sampai runtuhnya Persia adalah di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat Islam sudah meluas mendunia, dia tarik diri. Lebih baik ngangon kambing di pedalaman. Saat orang sibuk dengan jabatan dan dengan politik, anaknya datang, wahai ayah nggak sibuk kayak mereka. Beliau hanya menyampaikan sebuah hadis, sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang suka menyembunyikan dirinya, yang dia merasa cukup dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya sampai wafatnya beliau. Padahal beliau adalah seorang sahabat, kalau sempat jangan sampai saat itu mengangkat tangan berdoa, maka doanya bisa mustajab. Beliau pernah difitnah sama seseorang. Difitnah makan tanah macam-macam. Akhirnya beliau berdoa, ya Allah, maka jadikan fitnahnya balik kepada dirinya. Jangan sampai dia mati kecuali dia terfitnah dengan wanita. Betul. Ya. Akhirnya apa? Orang yang memfitnah beliau padahal sudah tua bangka tapi suka main-main sama anak gadis. Apa kata dia? Dia berbuat demikian. Aku terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Inilah akibat kesalahanku. Aku terkena doanya Sa'ad. Aku nggak tahu kenapa aku berperilaku demikian. Ada lagi dia berdoa, ya Allah, janganlah engkau wafatkan si fulan yang memfitnah aku makan tanah, kecuali dia mati di tanahnya. Akhirnya orang tersebut matinya di tanahnya sendiri. Di tanah yang dia zalimi. Yang dia menzalimi orang lain. Itu diantaranya ya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Perjuangan luar biasa. Dari masuk Islamnya, ya sampai harus ya tidak sepaham sampai ibunya. Sampai ibunya mengatakan, Sa'ad, kamu keluar ya dari ajaran Muhammad. Enggak bu, kok enggak ibu enggak mau makan. Terakhir ibu makan. Andai kata ibu punya nyawa 100, terus nyawa itu hilang satu-satu saat enggak akan meninggalkan ajaran Muhammad ibu. Itu sebab bahasa saat. Akhirnya apa? Ibunya luluh dan akhirnya ikut makan dan kemudian hari berkat doanya juga masuk Islam. Menjadi seorang pemanah pertama di dalam Islam, tapi di saat orang sibuk dengan politik, di saat orang sibuk dengan jabatan, beliau malah mundur. Ada beliau di antara sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau mengatakan, sampai-sampai para sahabat menjauhi ketenaran dan menolak untuk memberikan fatwa. Di mana para sahabat mereka saling menolak memberikan fatwa. Jadi pernah melingkar 10 orang, ketika ditanya, apa jawaban kamu? Dia tahu. Kayaknya si fulan tahu deh.
Orang kedua ngomong lagi, kayaknya si fulan tahu deh. Sampai balik lagi yang ke pertama. Tapi betul-betul tidak ada yang mau, barulah dengan terpaksa yang satu memberikan jawaban. Itulah karena tawaduknya mereka. Cukup yang lain, yang penting kan jawabannya, bukan orangnya. Itulah dalam konsep mereka. Wa kullu minhum yawaddu. Sampai Imam Syafi'i juga demikian. Ya. Aku tidak peduli orang mengambil kebenaran dari lisanku ataupun dari lisan orang lain. Wa kullu minhum yawaddu law anna akhah kafahu. Masing-masing di antara mereka berandai-andai kata saudaranya, temannya sudah cukup untuk menjawab pertanyaan tadi. Yang penting kan isi jawabannya, bukan siapa yang jawab. Yang penting isi jawabannya sesuai dengan kebenaran sudah cukup. Walaupun kamu tidak mengenal aku, nggak jadi masalah. Yang penting sudah cukup dia menyampaikan. Tanpa harus dengan A. Nah, pada hari ini terkadang ada penyakit kebalikan. Kalau bukan aku yang berikan jawaban, ya maka itu nggak benar. Padahal itu sudah benar orang lain. Atau mungkin sudah benar dikatakan masih kurang. Ya. Wa inda hadha yambagi ayattaki syayatin al-insi. Maka hal yang seperti ini selayaknya untuk berhati-hati dengan setan dari kalangan manusia. Karena tidak terasa dengan banyaknya orang yang memuji, bahasa lainnya adalah menyeret diri dia bagaikan setan dalam wujud manusia. Fa'inahum qad yaqulun, ada sampai di antara mereka yang mengatakan, kalau bukan karena aku, itu ilmu itu nggak ada. Kalau bukan karena aku, Islam itu tidak tegak. Para sahabat tidak demikian. Ya. Orang yang dia tawadhu tidak demikian. Dia bahkan mengatakan, Islam itu adalah di atas segala-galanya. Justru aku yang butuh sama Islam, bukan Islam butuh aku. Nah, terkadang ada orang, kalau bukan karena aku, wilayah ini mana ada tersebar dakwahnya itu. Kalau bukan karena aku, nggak tegak itu syariat Islam. Justru mereka kebalikan ngomongnya seperti apa. Ada aku, nggak ada aku. Yang penting syariat itu Islam tegak. Aku yang butuh Islam, bukan Islam yang butuh aku. Itulah orang-orang soleh tadi yang ikhlas. Walau mitu lam yanhadil Islam. Andai kata aku mati, Islam gak akan hancur. Aku lahir atau belum lahir, aku ada nggak ada, Islam tetap akan tegak. Bukan karena aku. Ya. Karena aku butuh Islam, aku berdakwah, aku butuh Islam. Dengan dakwahku tersebut sebagai ladang pahala bagiku. Kenapa? Karena aku ingin Islam ini adalah berjaya. Ya. Bukan dengan demikian pada akhirnya tanpa aku Islam tidak berjaya. Wa ana ghairu mustaghnin an islahi qalbi, dan aku masih belum merasa cukup untuk memperbaiki hatiku. Masya Allah. Ya, para sahabat sampai demikian sifat mereka. Masih merasa hatinya kotor. Masih merasa masih butuh Islam, masih butuh Islam. Wa falyakun fikrul alim fit tafattun bi khafaya hadhihi sifat min qalbihi. Hendaklah orang yang alim, orang yang berilmu, pikirannya adalah untuk waspada, cerdas memikirkan sifat yang tersembunyi di dalam hatinya tadi. Terkadang maaf, ada para ulama yang dia lebih jeli. Dia dalam melihat. Ada seorang ustadz yang lebih jeli. Si fulan ini, dia mungkin memandang, si fulan ini mungkin menurut dia positif. Tapi dia tidak tahu bahwasanya nanti ke depannya itu adalah membahayakan hatinya. Itulah tadi maksudnya. Jadi perlu kita ketahui, tingkatan seseorang ibadah dia semakin tinggi, ilmu semakin tinggi, cara iblis juga makin gitu. Nah, itulah ujian dan cobaan tadi. Berbeda cara iblis sama orang yang masih kena maksiat. Nggak sama cara iblis sama orang yang sudah mempan dari maksiat. Masuk lagi yang lain. Nah, iblis kan demikian. Dibikinlah orang sombong, merasa dirinya lebih baik, dan lain sebagainya. Lain lagi orang yang suka harta, bagaimana cara iblis maksiatnya? Dijadikan dia cinta harta. Maaf, bagi orang gila wanita, iblis masuk. Bagaimana dia nggak akan pernah puas sama perempuan. Bagi orang suka pujian, iblis masuk dari sana. Nah, itulah maksudnya tadi apa? Kita harus paham dengan celah benteng yang ada di dalam hati kita.
Di mana sekiranya setan suka mengganggu aku, itu yang kita urus, itulah masuk dalam tafakur. Kita mikirin diri kita sendiri yang tidak beres. Bukan kita mikiri orang lain yang kita sangka tidak beres. Nah, ini maksud tafakur tadi. Tafakur yang positif dalam urusan agama adalah mikirkan diri dia yang sedang berjalan menuju Allah. Bukan komentari orang lain. Mana ini kurangku? Bukan komentari mana kurang orang lain. Aku mulai dari tadi bangun, kok banyak sih yang gak beres dalam diriku. Ini itu. Ya, gak bereslah sholatku. Tadi aku kejebak maksiat inilah, aku lalai inilah. Itu menjadi tafakur. Renungan pribadi dia dalam lembaran-lembaran dia bisa dihilangkan, alhamdulillah. Ya, menjadi yang positif, alhamdulillah. Yang mudah-mudahan bisa untuk dia pertahankan. Itulah ruang tafakur, renungan, hal yang positif dalam agama kita, dalam rangka kita berjalan menuju Allah Subhanahu. Pikirkan diri kita sendiri, maksiat kita, taat kita, mana sifat-sifat yang menyeret saya ke neraka, mana sifat-sifat yang sekiranya bisa mendorong saya untuk masuk ke dalam surga. Jadi demikian dulu, mudah-mudahan ya apa yang disampaikan oleh penulis kitab ini banyak memberikan manfaat kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita sehingga kita bisa selalu istiqomah di jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.